Bahaya bid'ah dalam Islam. Pengertian bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Definisi Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu jalan dalam agama yang diada-adakan menyerupai syariat dengan tujuan berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Al-I'tisam. 1. Bid'ah tertolak dan tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahaya, amal bid'ah meskipun niatnya baik, tetap tidak diterima oleh Allah. Pelakunya lelah beribadah namun tanpa pahala. 2. Bid'ah merusak kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Bahaya, bid'ah seakan-akan menuduh Islam belum sempurna, seolah Nabi SAW belum menyampaikan agama secara lengkap. Ini tuduhan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Ciptaannya alam semesta, bumi, matahari, dan semua makhluk di dalamnya sempurna. Maka agama Islam yang telah diturunkan melalui Nabi yang ummi sempurna. Tidak ada celah untuk melakukan inovasi, perubahan dalam ibadah, kecuali yang bersifat sarana dan muamalah atau duniawi yang tidak berkaitan dengan ibadah, seperti mobil, pesawat, mikrofon, sound system, HP, masjid dengan genting dan keramik. Ini semua sarana dan tidak merubah ibadah. 3. Bid'ah lebih dicintai setan daripada maksiat. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat karena maksiat masih bisa ditaubati, sedangkan bid'ah sulit ditaubati. Bahaya, pelaku bid'ah merasa benar sehingga tidak mau bertaubat. Dosa terus mengalir tanpa disadari. 4. Bid'ah menghilangkan sunnah. Hasan al-Bashri rahimahullah berkata, "Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah kecuali akan dicabut dari mereka sunnah yang semisal dengannya." Bahaya, sunnah Nabi SAW tergeser dan ditinggalkan. Generasi berikutnya tidak lagi mengenal ajaran asli Rasulullah SAW. 5. Bid'ah menyebabkan perpecahan umat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum." Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 31-32. Bahaya, bid'ah melahirkan kelompok-kelompok sesat. Setiap kelompok merasa paling benar. Nasik 6, pelaku bid'ah terancam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i sahih. Bahaya terbesar, ancaman kesesatan dan neraka meski pelakunya rajin ibadah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan maksiat biasa karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit bertaubat. Diriwayatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam musnadnya No 1809 dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis Hal 22. 7. Contoh bid'ah, ritual ibadah tanpa dalil khusus. Zikir berjamaah dengan tata cara yang tidak dicontohkan Nabi SAW, mengkhususkan hari atau malam tertentu dengan ibadah tanpa dalil sahih. Keyakinan bid'ah hasanah dalam ibadah mahdhah. Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa menganggap ada bid'ah yang baik, maka ia telah menuduh Muhammad SAW berkhianat dalam risalah. Sikap seorang Muslim.
Ikuti Al-Quran dan Sunnah, pahami agama sesuai pemahaman sahabat, tinggalkan segala bentuk ibadah tanpa dalil sahih. Doa Nabi SAW, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakan kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala aliha wa sahbiha ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.